Halo. Halo yang sudah join. Halo Michelle. Halo Chris. Itu siapa ya? Chris ya? Halo Mas Irsal. Kita akan live sebentar lagi tunggu Miss Lila. Thank you yang udah join. Boleh ajak teman-temannya kalau ada yang masih mau ikutan. Hari ini kita akan selesaikan PR 2 minggu yang lalu yang banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Iya, kita tunggu Miss Lilanya dulu ya, sebentar. Oke. Sambil tunggu teman-teman yang lain join. Halo Junior. Hai Riz. Tadi abis main cello, bagus banget celonya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Halo Sifra. Halo. Jadi malu. Enggak lah, masa malu? Malu apanya? Ini Makassar All Star mana nih? Biasanya rame nih, ada Cibebe semua. Pada belum join. Halo. Ini Tante Ratna. Oh, tantenya Lila ya? Nggak tahu deh. Halo Anissa yang kemarin nanya. Jadi kita berusaha menjawab semuanya sampai tuntas ya, mudah-mudahan. Kalau nggak ke ini. Oh ya, kalau ada yang mau nanya spontan boleh, silahkan. Nanti kita sambil nunggu. Wah, Dinan Suganda join. Oh, begitu. Anissa dari Makassar hijrah ke Solo. Wow, jauh juga. Halo Anissa, salam kenal. Iya, ini mana ya? Oh, belum jam 8. Sama-sama. Nah, itu dia. Patricia Benita. Halo Patricia. Wah, ada ini nih, ada luthier kita nih. Weh. Riz lebay. Ya, oke. Halo Fani. Hai Ci, hai juga. Ini anak-anak Trust suruh ikut dong, Patris. Disuruh ikutan. Para pemain biola yang lain-lain supaya terinspirasi. Kemarin kayaknya ada Justin, cuman dia belum online. Kalau ada disuruh online karena dia nanya. Kalau dia nanya, dia nggak ada, kita nggak jawab. Miss Lila sudah datang. Sebentar. Kita invite dulu. Iya. Ayo anak-anak Trust ikut. Oke, kita waiting dulu, waiting. Halo Rita. Halo Rita. Hai. Jumpa lagi. Apa sih? Halo. Nggak jelas ya. Oke. Gimana? Alrighty. Oke, yang nggak nanya nggak dijawab. Ya. Mau jawab apa? Oke, kita mulai dari mana nih? Oke, kita mulai dari terakhir kan kemarin identitas sebagai orang asing pengaruh nggak untuk career ekonomi? Ya, oke lanjut. Itu kan udah dijawab. Ini kayaknya gema ya karena gue nggak pakai earphone kan? Iya, ayo. Bentar.
Hai, ada Yosi, ada Russell. Ya, Wah, ini banyak. jadi kayak yang gue mention 2 minggu lalu, problemnya dengan kerja di luar negeri itu adalah working permit. Soalnya di Eropa ini kita sebagai orang asing yang bukan Union European, mereka tuh nggak mau memperkerjakan orang asing yang di luar Union European. Jadi filternya itu kalau misalnya kita mau kerja, kita perusahaan yang nge-hire kita dari itu konservatori ataupun orkestra ataupun asosiasi yayasan apapun itu, mereka harus membuktikan kalau kita itu highly qualified dan nggak ada satupun orang Swiss ataupun orang Eropa. Jadi setelah Swiss, Eropa dulu, terus baru orang asing yang dari third world, such as Indonesia gitu. Kalau orang yang Swiss dan Eropa itu nggak ada satupun yang bisa sekompeten orang asing yang di-hire ini gitu. Oke. Itu yang menyebabkan kenapa susah banget dapat kerjaan di Eropa. Karena perusahaan itu harus benar-benar kepengen banget punya lo di dalam timnya mereka, karena dari permintaan working permit aja lo udah jauh lebih mahal daripada orang-orang sini. Oke. Berarti itulah kenapa mungkin banyak orang Indonesia yang pergi berangkat ke luar negeri, mereka belajar, udah selesai terus pulang, ya karena soal working permit itu. Mungkin. Gitu kan? Dan mereka kasih waktu untuk dapat kerjaannya itu cuma maksimal 6 bulan. Wih, dan mereka kasih kita kayak izin tinggal temporary selama 3 bulan dia harus diperbaharuin. Jadi 3 bulan sekali diperbaharuin, dan bisa jadi setelah 3 bulan mereka kayak oh enggak, caw aja, bye. Oke. By the way, Lila sekarang warga negara mana? Indonesia tetap. Oh, tetap Indonesia. Wah, hidup Indonesia. 17 Agustus apa sih? Iya dong. Iya dong, gila banget, nggak mau ganti nationality lah, rugi. Nggak tahu sih, sejauh ini belum ada keuntungannya ganti nationality. Oke, anyway, ya nggak, maksudnya kan kita mau tahu juga gitu, maksudnya gimana gitu. Oke ya, jadi sampai itu, identitas orang asing pengaruh nggak? Oke, repertoire audisi apa? Repertoire audisi kalau bisa dari berbagai era berbeda. Jadi harus ada satu klasik, satu barok, satu kromatik, at least. Terus sisanya ya kalau bisa contrasting pieces, jadi ngasih unjuk kalau bisa main cepat dan bisa main lagu pelan dan musikal, dan mereka biasanya minta itu juga. Oke. Jadi ya terus kalau basically mereka bakalan minta kayak sonata dan partita Bach, terus konserto, salah satu dari konserto Mozart, out of 3 dari Sol, G, D atau A, terus konserto besar mulai dari Bruch, Beethoven, Tchaikovsky dan kawan-kawannya itu semua ya. Oke. Terus contrasting pieces-nya termasuk dalam konserto? Ya. Jadi kayak misalnya pilih sonata partita, let's say partita nomor 2 Sarabong gitu kan, pelan. Terus habis gitu bisa ngasih etude-nya misalnya Paganini. Atau Isae. Jadi Isae juga bisa, ya. Ya, pilih Isae bukan etude. Ya, maksudnya gitu. Oke. Lanjut. Gimana belajar vibra yang benar dan melatih clinking biar nggak kaku? Semua itu ada urusannya sama postur tangan sih. Kalau misalnya vibra, salah satu kondisi yang paling prinsipal dari vibrato itu adalah lengan yang bergerak, dan itu bukan sesuatu lengan apa tangan? Lengan apa tangan? Lengan, coba. Ini. Ya udah, tenang, santai, oke. Jadi kalau misalnya latihannya itu bisa sambil naruh biola di dinding, kepalanya biola ditaruh di dinding, terus habis gitu sambil gerakin ini. Dan yang bikin vibrato itu sebuah challenge buat badan kita itu adalah baunya harus tetap satu gerakan, sementara si tangannya ini mondar-mandir. Ya, oke. Jadi itu bisa dilatih dengan pelan-pelan. Pertamanya mondar-mandir sekali, 2 kali, 3 kali dengan one bow segala macam. Terus ntar tambah lama tambah. Tapi itu tuh gerakannya sama kayak shifting ya, sama kayak ganti posisi.
Hmm. Oke. Terus kalau jari 4, rahasianya jari 4 itu di sikut. Sikut kita jarang banget Sikut. ngomongin sikut, tapi kalau kita nggak main biola nggak pakai sikut, jari 4 itu sangatlah susah sekali untuk dimainin di biola, dan kita selalu nganggapnya kayak tangan gue kekecilan nih, makanya kalau naruh jari 4 selalu kerendahan. Jadi? Terus kalau misalnya itu kasusnya emang kayak gitu, itu artinya si sikut itu terlalu jauh di belakang. Dia harus ke sini. Karena tangan kita tuh kan didesainnya kayak gini ya. Tangan kita kan gini ya bentuknya, jari paling kecil. Jari paling kecil. Terus kadang-kadang malah ada yang lebih kecil, lebih pendek lagi di sini, kayak jari kelingkingnya berhenti di sini gitu, kayak kubu kedua. Dan semuanya teknik biola itu sesuai dengan morfologinya setiap orang. Sesuai dengan ukuran tangannya setiap orang, sesuai dengan ukuran lengannya setiap orang, panjangnya tangannya, dan lain sebagainya. Dan itu semua harus di-adjust dengan posisi kita naruh sikut ini tuh sampai mana. Dan kalau kita main dengan sikut itu bukan dengan biola yang ada di sini, tapi biolanya makin ke sana. Kalau enggak kita ketarik semua di sini. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kelingkingnya kaku, itu berarti tangannya kurang diputar dengan bantuan lengannya. Oke. Ya, sip, lanjut. Apa nih? Oke, biola berkualitas. Ini dulu deh. Apakah violinis merupakan pekerjaan bergengsi di Eropa? Gantung di mana? Well, in any case, kalau kita memperkenalkan diri sebagai pemain biola, semua orang langsung, wow, kamu intelijen sekali. Karena menurut mereka, in any case, biola itu punya reputasi sebagai instrumen yang super susah, luar biasa. Jadi kalau kita bisa jadi pemain biola tuh kayak, wow, lo super gokil, intelijen. Ya, belum apa-apa mereka udah kayak ngejudge lo sebagai oke, lo pasti orangnya super intelek dan kayak brainy. Oke. Ya, nih ada yang nanya. Bentar. Terus. Tapi masih mau lanjut nggak? Apa mau jawab pertanyaan lu? Nih ada yang nanya nih. Sharing dong sedikit yang dikerjakan Lila sekarang apa? Terus metode mengetahui seorang anak harus diajar dengan cara apa? Gue sekarang lagi ngerjain buku. Untuk pedoman ngajar, karena impian gue itu untuk mempersimpel cara belajar biola dan bisa ngajarin orang lain untuk mengajar biola. Oke. Karena kemarin ini gue pas lagi master pedagogi, dengan sistem pengajaran gue dapet prize of excellence. Karena menurut mereka metode gue itu out of the box dan simple. Karena gue bawa bocah umur 3 ke ujian, terus dia bisa improvisasi sambil main partitur juga. Terus pokoknya gue kasih tunjuk segala jenis aspek yang dia bisa kerjain dengan dia umur 3. Dan dia dengan umur 3 dia main spiccato, staccato, dan semuanya itu tanpa dia tahu kalau itu yes. Jadi kita cuma main-main aja gitu. Iya kan? Terus sejak itu terus gue disuruh lanjutin ke doktoral, dan memang itu subjek gue yang gue pakai untuk doktoral, yang ada urusannya sama mental image. Oke. Jadi buat gue itu caranya kita bisa belajar sesuatu atau kita bisa memproduksi sesuatu, kayak kalau kita main biola atau let's say nggak usah main biola deh, kita bilang aja memproduksi sesuatu itu bisa kayak lu main badminton di jalanan. Lu bisa main badminton di jalanan, lu bisa tahu kapan lu harus nepok pada saat si kok itu jatuh ke arah lu, itu karena lu udah mengalaminya sebelumnya. Atau lu punya image yang jelas kapan itu benda akan jatuh. Atau nggak usah sejauh itu deh, kayak misalnya lu punya kertas, lu mau buang sampah, tapi lu malas gerak, dan lu mau buang gitu. Terus kayak lempar, ya kan? Seberapa lu harus ngelempar itu sambil lu latihan, sambil lu ngelempar sekali, itu saya ternyata terlalu jauh. Kalau misalnya lu masih mau penasaran, pengen tahu itu gimana ceritanya biar bisa masuk, lu akan ambil lagi, terus akan ngurangin energi lu untuk yang kedua kalinya. Sampai akhirnya kira-kira lu dapet, gitu kan? Nah, dari situ lu bisa tanpa ada si kertas itu, pada saat lu kepengen ngebuang lagi itu kertas ke dalamnya panjang sampah dengan jarak sekian, kira-kira sekian, lu punya di kepala lu tuh lu udah hitung-hitung gitu, kira-kira itu jaraknya sekian. Berikutnya lu akan tahu, lu akan butuh energi seberapa banyak.
Dan itu yang kita perluin untuk dasarnya kita belajar. Karena seorang guru itu nggak bisa masukin ilmu bulat-bulat ke kepala muridnya. Nggak bisa. Dan yang paling penting itu adalah kita harus ngajarin murid dengan cara supaya si murid itu bisa memproduksi itu sendiri tanpa ada gurunya. Jadi gue sangatlah against guru yang, nih ya pokoknya tangannya taruhnya gini, tunjuk di sini, ini, terus gini, oke, sekarang udah bisa, ayo kita main. Murid itu begitu dia pulang, dia ngapain dengan bau itu? Dia nggak tahu harus berbuat apa dengan bau itu karena nggak ada gurunya naruhin si jarinya itu di mana. Oke. Jadi gue, jadi dia nggak mandiri kan, gitu kan maksudnya? Nggak, dan yang jadi buat gue itu kanvasnya kerjaan gue itu adalah di proses kognitifnya murid gue, di mana dia harus bisa recreate. Gue harus ngasih tunjuk ke dia tuh image yang bener di kepala dengan dan image itu bukan cuma visual ya, image-nya itu banyak banyak urusan sama kuping, visual buat baca dan sebagainya, sama kinestetik semua yang berasa di tangan, rasanya di badan, di punggung, di pada saat itu. Karena kita main biola itu bukan cuma di tangan doang, itu sampai kaki semuanya berfungsi, semuanya ada bagian yang penting. Kenapa kita harus ngerasain badan kita tuh semuanya in the middle, in the center, untuk bisa ngehasilin sound dan sebagainya. Itu semua bisa diajarin lewat mental image. Oke. Jadi gue lagi nih ada. Oke, nanti kalau udah terbit kasih tahu ya. Soalnya udah ada yang nanya nih, ada dan bukunya bahasa Prancis, bahasa Prancis dan bahasa bakal dibikin bahasa Indonesia juga, dan mau dibikin bahasa Inggris. Nggak usah bahasa Inggris. Nggak usah bahasa Inggris mah, orang Inggris nggak usah. Nggak mau bagi-bagi Indonesia, yoi. Oke, ini ada yang nanya nih, kalau jarinya pendek-pendek tetap bisa pakai biola 4/4 ya, dan kelingking tetap nyampe kalau posturnya benar, betul? Yes. Yes, oke. Kalau sedang under pressure, tunggu. Gue pengen numpang mention satu hal. Biola itu adalah benda yang dibuat oleh manusia. Jadi bukan manusianya yang harus adjust ke biolanya. Biolanya harus adjust ke manusianya. Jadi kalau misalnya kita baru ngambil biola, itu sangatlah penting sekali untuk nyari chin rest yang sesuai dengan posturnya. Nggak bisa main gitu doang biola jadi, terus ada chin restnya, terus tempel aja gitu, terus kita expect untuk nggak punya postur yang kayak gitu. Dan itu semua ada urusannya sama postur juga. Itu semua harus dites, dicobain. Intinya kalau di biola dicobain, gitu kan? Dicobain dan dicari posturnya yang bikin, mulai dari baru pertama kali megang biola pun, itu adalah kerjaannya gurunya untuk nemenin muridnya untuk milih biola dengan postur. Jadi guru-guru di sini jangan males nemenin muridnya, gitu kan? Atau ngelatih luthiernya supaya bisa mengawasi, jadi nggak perlu ikut setiap kali. Luthier gue di sini juga gitu, gue nggak perlu ngikutin dia setiap kali murid baru gue mau jadi, dia udah tahu posturnya harus gimana. Karena gue nge-coach, jadi itu kayak agen Formula One gue. Kalau gue mau tanding, dia harus tahu exactly apa yang gimana ban gue harus pressure-nya dan semuanya dia tahu persis. Kalau di Jakarta, datanglah ke toko kami. Jadi promosi dia. Iklan. Tapi benar kan? Tapi benar dong. Kan udah terbukti kan? Oke, nih ada yang nanya. Oke, kalau sedang under pressure, kita harus ngapain ya, Kak? Oke, sekarang ngomong pressure-nya dia pressure dalam rangka apa ini? Konser, dalam rangka latihan, dalam rangka audisi. Nah, sekarang yang namanya pressure, yang namanya stress, let's say ini under pressure mau konser ya misalnya. Yang namanya pressure itu selalu ada, dan itu ada sesuatu bagus karena kalau kita punya adrenalin, somehow kita punya kemampuan lebih. Jadi kayak kemampuan kita pikirnya di sini, terus karena ada adrenalin ternyata wow, nambah dikit nih karena si adrenalin itu, dan adrenalin itu sangatlah penting. Jadi kita harus tahu kalau ada si adrenalin itu dan caranya untuk melewati nemu kata aja mampus kan selama di Perancis begitu dah nggak hang ya udah jangan caranya itu adalah tunggu caranya itu adalah dengan tahu kelebihan kita tuh apa, kenapa kamu berada di situ, kenapa kamu main konser ini, apa yang penting buat kamu dan apa yang kamu mau share buat publikmu. Jangan try to be someone else. Jadi kalau datang on the stage, just be yourself. Terus yang penting sekarang gini, kalau kita udah benar-benar latihan dan kita datang dalam keadaan siap, there is no reason itu falling apart.
satu-satunya hal yang bikin itu falling apart adalah si adrenalin, terus kita yang mampus shaking bau dan lain sebagainya. Makin kita konsentrasi ke itu, makin itu akan menang. Oke. Pernah Dan sekarang hal pengalaman yang pertama pribadi harus gimana? ya pengalaman pribadi adalah napas itu sangatlah Oh, pas ini. Pas doktoral, pas mau ujian magister. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Jadi pianisnya salah balik halaman, 2 halaman, saudara-saudara. Dia ya, menjatuhkan, terus gue ya? sambil ngondak orkes at the same time. Ya kalau itu mah masalahnya itu kalau yang kayak gitu-gitu ya itu adalah unexpected event. Gue nggak punya control out of it. Jadi ya kenapa stres atas sesuatu yang lu nggak bisa berubah karena itu bukan under your control gitu. Jadi ya udah lanjut aja lu mainnya apa. Tapi kalau misalnya tapi gue inget banget sih setiap kali gue stres mau konser gue akan napas dan gue akan ngatur napas gue, dan kita biasanya kalau stres itu napasnya makin lama makin tinggi kayak makin di sini dan caranya itu dengan buang napasnya itu makin dalam, jadi kita napas itu makin ke perut, di bawah perut turunin ke bawah. Terus dari gue dan sebisa mungkin sambil ngambil napasnya itu kita bisa sambil ngebayangin get back to mental image, kita sambil bisa ngebayangin kayak udara yang kita napas yang kita hirup itu ada warnanya, terus kita ngisi perut dengan warna itu, terus pas kita membuang si warna itu keluar pelan-pelan juga, jadi napasnya itu ditemenin. Nah itu kita konsentrasi cuma ke diri kita sendiri dan gak usah mikirin orang lain mikirnya gimana, orang lain itu akan selalu ngejudge kita anyhow. Sekarang kamu would let them or not, that's it. Betul. Dan kalau misalnya ada orang dan tadi kayaknya gue liat kayak kalau stres ngelihat orang lain lebih jago. And so what kalau ngeliat orang lain lebih jago, banyak banget ada orang lebih jago. I mean just be yourself. Yang bikin lu permainan lu menarik itu karena yang main adalah lu gitu. That's it. Dan caranya lu ngelihat sesuatu itu gak akan sama dengan caranya orang lain ngelihat sesuatu. Makanya kenapa kita kalau dengar berita ada interpretasinya, nggak cuma bulat-bulat gitu aja. Dan kita kalau main musik itu, yang kita ceritain on the stage adalah interpretasimu sendiri, itu udah ngelewatin filter hidupmu sendiri. Kalau misalnya kamu ngedenger melodi ini, terus menurut lo kayak, aduh, ini menurut gue tuh melodi ini ngingetin gue banget pada momen dimana gue lagi kayak gini. Dan that melody will become your personal melody. And that's what's interesting, to listen to you. Jadi itulah kenapa kalau kita mau main sesuatu tuh dimengerti apa yang kita lagi mainin. Jadi itu bukan cuma sekadar kita bisa main notnya. Karena akhirnya sama aja kayak lu mau speech di atas panggung, lu mau cerita sesuatu. Kalau lu nggak, kalau misalnya lu cuma ngafalin, kayak lu ngafalin sistem kebut semalam gua dulu SMA. Jadi lu cuma kayak fotosintesis bla 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 gitu jelasin gitu karena lu baca bukunya tulisannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu ngafalin sesuatu dengan cara ceritaan itu dengan cara kayak oh ya, jadi abis dia pergi ke sana, terus dia ngerasain ini, terus lu masukin konteks emosi di dalamnya, terus lu abis gitu, terus dia abis gitu pergi ketemu ini, terus ketemu itu, jadi dengan lu ngafalin dengan cara kayak gitu, lu akan menghidupi ceritaan itu sampai pada saat lu harus ceritain itu lagi, ya which is pada saat kita harus main, itu kita menceritakan itu lagi dengan karakternya kita dan dengan filternya kita. Jadi tuh benda udah dikunyah dulu. Maksud gue udah kayak udah digest, terus diceritain lagi dengan kata-kata lo sendiri gitu. Intinya sih gini ya, kalau gue tangkap adalah whatever happen, mau seberapa jagonya lu, tetap aja akan ada langit di atas langit lagi, gitu kan? Iya memang. Jadi ya kalau kita terus begitu, ntar lama-lama bukannya proud of ourselves, malah jadi depresi kan? Aduh, gue iya, dan akhirnya gitu, lo mau keluar kapan, lo mau main kapan gitu, karena selalu ada orang lain yang lebih bagus dari lo, selalu ada orang lain yang akan lebih inovasi dari lo, akan nembus sesuatu, so kayak kok gue gak bisa ya mikir kayak gitu, ya terus biasanya lo mikir segala cara yang lain gitu, just be you. Ya betul. Oke, lanjut nih ya. Oke, sekarang udah rajin latihan tapi progresnya gitu-gitu aja. Menurut Miss Lila, gimana cara ngatur latihan yang efektif? Oke, ya kan? Itu adalah problem yang sangatlah common sekali. Itu datangnya dari cara kita latihan. Karena latihan itu bukan cuma main
kan kita selalu dikasih tahu sama guru-guru kita pada kayak, oke, ini latihannya cuma dari bar ini sampai bar ini, diulang sampai kamu bisa, baru lanjut ke yang berikutnya. Banyak metode kayak gitu, dan memang bener sih, dari bar ini sampai bar ini, jangan lu main dari depan sampai belakang terus udah oke, gue udah main sekali, terus sekarang lu ulang lagi dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang. Itu sama aja kayak lu baca ceritaan dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang, bolak-balik, terus mungkin lu akan miss some details di tengah-tengah karena cerita lu ya lu konsentrasi di awal, terus lu konsentrasi di akhir, dan di tengah itu ya something in between. Itu sama kayak pas latihan. Pada saat kita latihan, yang ada satu hal yang sangatlah penting sekali kita pikirin, itu adalah kita adalah gurunya badan kita. Jadi kalian punya satu objektif pada saat kita latihan, itu adalah ngajarin tangan dan lengan dan semua punggung dan semuanya itu untuk bisa main bar dari lagu itu dari bar 1 sampai bar 4 dengan cara rileks. Sama kayak buang sampah itu tadi. Pada saat badan kita udah karena kalau kita baru belajar satu hal, badan kita itu selalu defensif, itu hal baru, dan kita punya tendensi untuk melawan. Iya, maksudnya badan itu kaku gitu, stres, tegang. Ya, dan kerjaan kita jadi itu refleks dari zaman kita masih dulu tinggal di gua dan masih berlawanan sama mamut. Tapi jauh banget, itu refleks super jauh, dan kita masih punya sampai sekarang. Makanya kenapa kalau kita takut, kita pengen ngibrit, itu tuh gara-gara itu. Atau pura-pura mati, itu juga sama. Apa sih? Anyway. Oke, lanjut. Itu refleks primitif manusia. Anyway, terus karena dengan tahu itu, jadi kita setiap kali latihan, kita sudah berusaha mengerti untuk oke, lagu ini gue kepengen bunyinya kayak begini. Bener-bener gue kepengen bunyinya kayak gini. Oke, ya udah dilatih sampai badan lo itu bisa ngehasilin bunyi yang lo mau. Oke. Ya, lanjut ya. Nih, sekarang how would you face anak-anak yang mageran dan agak pasif? Nah, diapain, Bu? Gue tahu sih, itu karena pernah lihat. Anak-anak yang mager atau pasif itu harus dibongkar. Kenapa? Karena kemageran dan kepasifan itu kadang-kadang datangnya dari the fact that the motivation doesn't come from themselves. Jadi istilah dipaksa, ya. Ya, atau image yang kita pakai untuk ngejelasin si kerjaan yang dia harus kerjain sekarang ini nggak make sense buat dia. Kayak misalnya lo ngajar ke orang anak 3 tahun tadi deh, anak 3 tahun kan kalau nggak mau yang mager. Lo ngajar anak 3 tahun untuk main let's say sebuah piece dari Bach gitu ya. Terus lo ceritain ke dia gitu ya, kayak oke, lo tau gak sih, Bach itu dulu mainnya di gereja, terus dia selalu kompos gini-gini, terus dia punya banyak anak, terus dia dia dulu bisa main organ, dia bisa main biola juga, terus dia nggak create lagu ini tuh buat ngajarin anak-anaknya dia harmonis segala macam. Lo bisa kebayang gak sih itu muka anak umur 3 di depan lo tuh kayak dia nggak mau apa sih, terus gue kepengen mukanya kentang, terus gue kayak gue kepengen cepet-cepet pulang soalnya gue udah ngeles biola, jadi abis ini gue punya hak untuk nonton film kartun yang gue mau gitu. Kayak di kepala dia cuma berhenti sampai situ doang. Jadi yang lo ngomong ke dia tuh nggak make sense. Iya, makanya jadi dia jadi mager gitu kan. Karena bukan kewajiban dia. Iya, gitu. Karena kerjaan kita itu sebagai guru ya adalah memprovokasi. Jadi kita tuh cuma manipulasi si bocah ataupun manusia, orang adult pun sama. Di depan kita supaya dia bisa trigger to something sampai dianya sendiri yang mau cari informasi, gitu ya. Jadi kita masih tahu misalnya kayak itu sama aja kayak kita mau bikin iklan. Let's say kita mau bikin iklan, tapi iklan itu tentang practice scale every day. Misalnya ya iklannya gitu kan. Kenapa kita harus practice scale every day gitu kan? Terus apa yang intriguing di situ gitu. Terus misalnya di depan lo itu adalah orang dewasa yang kepengen sekolah ke luar negeri, let's say. Akan menarik buat dia kalau lo bilang, well, kalau lo belajar scale setiap hari, dengan demikian
lu kalau misalnya harus main lagu yang susah, itu semua udah geografinya ada di tangan lo, karena lu udah latihan itu setiap hari. Dan tujuannya lu latihan scale itu bukan cuma ta ti ta setiap hari terus ganti tonality ta ti ta, oke, great, itu good. Tapi tujuannya lu latihan kayak gitu adalah supaya badan lu bisa get connected to the violin. Karena badan kita hari-hari yang kerja, jalan, nyetir, masak, dan sebagainya itu bukan badan pemain biola. Badan pemain biola itu sesuatu yang lain. Pada saat kita main biola, kita harus get back to violinist body. Dan caranya untuk connect itu juga bisa dengan scale, karena scale itu coba gampang. Nota 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Gitu doang. Nah, itu kan kalau buat orang yang mau belajar ke luar negeri. Kalau buat anak kecil, kenapa belajar kalau scale? buat anak kecil, cocok kan? Kenapa belajar scale? Nah, misalnya buat murid-murid gue yang bocah-bocah, kalau misalnya gue ngajarin mereka scale, murid gue bocah-bocah itu cinta banget main scale. Gue gak tau kenapa mereka aneh. Ayo ngomongnya gimana dong? Ayo dong, karena gue selalu mempresentasikan scale dengan cara yang berbeda. Gue gak akan ngajarin scale itu sebagai satu, ini lah, pokoknya belajar scale harus mulai dengan scale bla bla bla. Gue selalu kayak, coba deh, lu main deh, dari dia pertama kali baru mulai, lu main deh note ini. Terus dia misalnya gue suruh main open string gitu ya, terus gue kan main note lain. Terus gue akan bilang sama dia, gimana menurut lo ini bunyinya enak gak? Sampai suatu hari dia denger si third voice. Kan kalau kita main di instrumen apapun itu sih sebenarnya, 2 note. Misalnya kita main super in tune, vibrasinya itu akan bertabrakan yang menghasilkan vibrasi satu lagi yang menghasilkan note ketiga. Dan note ketiga itu letaknya di udara gitu, geter di udara gitu. Iya. Itu ya ada termsnya. Gue lupa apa ya. Bisa bass note, bisa third harmonic. Iya. Ya, itu semua. Dan pada saat gue kasih tahu kayak gitu buat mereka, terus gue kasih taunya kayak kalau misalnya kita mainnya bener-bener bagus dan sama level volumenya, ntar bisa ada suara yang ngikutin atau fairy atau sesuatu yang image-nya masuk ke si bocah itu gitu. Terus dia begitu experience dan pertama kalinya dia experience momen itu adalah momen paling precious karena lu bisa lihat dari mata mereka kayak terus mereka denger, terus dari situ mereka tergila-gila kepengen dapat itu lagi. Ya benar-benar itu sesuatu yang magic. Terus lo bilang, ya kan, magic banget loh kalau misalnya kamu bisa gini. Terus dia kayak, gimana caranya gue mau dapetin itu terus setiap kali gitu. Terus udah gitu, misalnya kalau udah, ya udah gue kasih tau, ya udah kalau gitu latihan aja scales dengan open string. Dan setiap kali ganti-ganti yang bunyinya gitu, terus mereka akan latihan scales dengan open string gitu aja karena benar-benar itu adalah fairy moment. Oke, berarti pokoknya itu magic moment ya. Jadi actually itu memberi makan mereka dengan dopamin loh actually. Jadi kayak karena kanvas gue itu di kepalanya mereka. Jadi urusannya dengan image dan imagination. Terutama anak kecil itu imagination. Anak kecil harus stay anak kecil. Jangan coba-coba bikin anak kecil bisa main yang kayak maksudnya main etude dan lain sebagainya sebagai prodigy. Tapi habis gitu umur 18 dia akan berhenti sama sekali karena itu bukan experience yang karena childhood-nya udah goodbye. Oke, nih ada yang nanya, berapa lama belajar biola? Apakah guru itu ngaruh ke seberapa kita belajar? Ayo jawab. Sangatlah guru itu sangatlah ngaruh banget dari seberapa kita belajar. Dengan seberapa kita belajar karena guru yang buat gue guru itu harus sebagai coach muridnya. Intinya kita ngajarin ada how to's. Kayak misalnya kalau lo frustrasi, masalahnya lo frustrasi latihan terus lo berasa nggak maju-maju dan sebagainya, itu adalah responsibility gurunya juga untuk ngasih tahu gimana caranya si murid ini bisa berkembang di dalam strugglingnya dia itu. Kita pasti ada lah momen di mana kita berasa kayak banget udah gak mau lihat lagi lagu ini misalnya, atau kayak gue udah setahun main lagu ini masih nggak maju-maju, terus berasa cupu banget sih gue, masa gini aja nggak bisa atau lain sebagainya. Dan itu adalah responsibility guru sebagai orang yang udah melewati itu dan going through, karena kita harus sadar kalau orang yang bisa melanjutin dalam bidang musik, dalam bidang apapun itu adalah orang yang gagal dan berdiri lagi. That's it.
Ya, Dan betul. gimana caranya untuk coach murid-murid itu untuk berdiri lagi? Apa yang membuat mereka untuk bisa berdiri lagi itu tuh adalah tanggung jawabnya gurunya. Dan kebanyakan Motivator ya. banyak banget, iya motivator. Dan banyak banget guru tuh yang nggak mau ngurusin kayak gitu. Karena well, I can understand. It's a lot of responsibility. Dan kadang-kadang way too much. Terutama kalau muridnya itu kelingi yang model awalnya lu tolongin lu coach gitu terus habis gitu dia jadi nggak bisa mandiri gitu, jadi tergantung sama lu terus segala macam. Itu artinya lu harus ganti cara lu ngajar supaya dia nggak menjadi the little puppy yang ngikutin lu terus, tapi dia bisa konstruk sendiri dari sisinya dia. Oke, lanjut ya. Berarti itu udah terjawab tadi. Oke, saran buat teman-teman yang maaf golongan menengah ke bawah tapi berprestasi musik dan ingin studi ke luar negeri. Yo. Bisa, karena di luar negeri itu banyak banget dukungan dari fondasi-fondasi private ataupun dari sekolahnya ataupun dari negara yang mengencourage orang berbakat. Jadi cara pertamanya itu adalah dengan ngontak gurunya. Selalu ngontak gurunya, karena kalau guru itu selalu punya link banyak di sisinya mereka. Dan ngontak guru itu, ada kayak kalau nggak salah sempat ada juga orang yang nanya gimana caranya untuk ketemu gurunya. Itu harus, mereka misalnya kalian tertarik untuk masuk ke sekolah A. Pergilah ke website A, pelajarin semua itu, mereka punya jurusannya apa aja. Terus jurusan apa yang kalian tertarik, terus requirement-nya, dan lihat gurunya siapa. Baca biografinya, cari tahu mereka tuh gimana, mainnya kayak apa. Jangan asal mau sekolah di luar negeri, terus sekolah apa aja, guru apa aja, itu udah forget it. Jangan pernah kayak gitu, itu adalah dead end. Dead end, karena mesti tahu kalau misalnya kita pergi keluar, maupun dimanapun itu ya, kalau misalnya kita kerja dengan guru, itu adalah partnership. Bukannya kita belajar cuma A tambah B sama dengan C, tapi kita harus bisa construct individuality kita. Karena guru itu sendiri, dia punya karir, dan dia juga ngurusin karirnya dia nggak akan pusingin nyariin lo karir gitu. Saya in the end of your studies nggak akan ada orang yang ngetok pintu lo nyariin lo kerjaan gitu. Lo harus nyari sendiri. Dan nggak akan ada orang yang nungguin lo di luar gitu pakai limusin terus kaki sebelah sini untuk yang mau untuk yang mau jadi konduktor sebelah sini, untuk mau jadi ngajar di sini, gitu nggak ada. Kerja keras ya? Karena setiap tahun itu yang lulus dari satu konservatori bisa mencapai 200 dan yang dibutuhkan cuma satu orang. 200 violinis? Enggak, 200 musisi total. Oh, campur. Ya, tapi yang diperlukan paling cuma beberapa. Oke. Ya, dicatat ya. Oke, sekarang ada yang nanya nih. Aduh. Cara milih senar bagus. Nah. Itu harus dicobain sama biolanya. Kayak kalau di sini tukang biolanya itu biasanya punya beberapa string udah dibuka, terus dicobain ke biolanya. Karena kadang-kadang bahkan antara G, D, A sama E bisa nggak sama, nggak harus satu set dari merek yang sama. Karena biola itu kan dibuat dengan tangan. Terus kadang-kadang vibrasinya yang rendahnya itu lebih bagus kalau pakai senar yang lebih enteng. Atau the other way round dan lain sebagainya, itu harus dites dan kerjanya harus sama luthier. Oke, berarti harus ke luthier ya. Oke, lanjut. Oke, cara menangani kalau lagi bosan bermusik. Ayo, pernah bosan nggak? Kenapa bosan bermusik? Apakah latihannya dengan cara yang sama terus? Apakah main lagunya yang sama terus? Coba improvisasi. Coba sight read sesuatu yang out of the box. Let's say misalnya biasanya kita main klasik terus sight read, coba improvisasi jazz. Atau coba ngulik lagu apa, terus dicoba dimainin, terus bikin variasi. Gimana kalau coba musik kontemporer? Iya, musik kontemporer juga super asik, karena musik kontemporer itu super asik karena setiap kali ada logikanya. Dan kalau lu bisa nemu logika di belakangnya, logikanya komposer. Kalau bisa nemu logikanya komposer di belakangnya, itu lagu jadi super menarik. Lu jadi yang kayak, lu tau gak sih kenapa gue bikin lagu itu bunyi gini tuh karena gini. Dan walaupun bunyinya lu tetap kepengen ngasih ujuk itu dan share ke orang-orang karena lu tahu exactly yang dia kepengen dengan kayak itu. Dia adalah pada saat itu dia lagi ngebayangin apa atau apa. Dia adalah yang mempresentasikan itu. Oke, nih ada lagi nih.
Bentar, lanjut ya. Cara dapat beasiswa full dan konservatori-konservatori yang bagus dan mudah dapat beasiswa. Ayo. Oke. Menurut gue nggak boleh memperlakukan konservatori dengan cara kayak gitu. Maksudnya konservatori itu sama aja kayak universitas. Let's say kalau lo pengen dapat pengen dapat beasiswa dari sebuah universitas, lo kasih semua nilai raport lo dan semua hasil SMA dan lain sebagainya yang terbaik. Dan konservatori itu sama ceritanya. Mereka nggak akan kasih beasiswa gitu doang. Mereka harus kasih beasiswa dengan alasan kenapa lu yang dapat beasiswa. Dan itu selalu beasiswa itu lo harus apply. Gue selalu beasiswa. Dan lo harus apply. Maksudnya dengan apply itu kan lo harus kirim surat. Dan kirim surat itu be personal. Maksudnya lo ngejelasin gitu. Kenapa lo yang harus dipilih untuk beasiswa. Bukan cuma karena alasan kita mau sekolah dan gak punya duit itu bukan sesuatu yang buat mereka adalah something special. Karena di sekitar sejauh ini di sekitar gue isinya juga anak orang-orang gak punya duit. Terus kita semua struggling gak punya duit pada saat kita sekolah gitu. Jadi semua orang nggak sama, nggak punya duitnya gitu. Terus jadi pada saat lo gitu ya? Ya kenapa lo gitu. Terus dari situ lo harus kasih juga kalau gue bukan cuma berbakat karena gue bisa mainin ini, tapi gue juga tertarik untuk mempelajari hal baru dan gue tertarik dengan ini. Gue punya tujuan ini. Pada saat gue pergi ke sekolah ini karena gue tahu pasti gue kepengen dengan gue sekolah di ini, gue bisa mencapai cita-cita gue yang adalah ini dan jangan bilang gue pengen jadi musisi karena semua orang yang mau masuk konservatori kepengen jadi musisi itu common. Lo harus punya ide cuma lo doang gitu yang ngerjain itu. Jadi intinya ya, tapi ya tetap back to lu harus jadi diri lu apa adanya dulu gitu kan, satu. Iya, tapi lu harus terus mempertanyakan diri lu sendiri kenapa. Karena bukan cuma dengan jadi diri lu terus lu mempresentasikan diri ini loh, ini gue, makanya kasih gue beasiswa terus kayak ya lu siapa emang kayak gitu kan. Tapi jadi nggak bisa, jadi jangan pakai alasan gue nggak punya duit, gue berbakat, gue pengen jadi musisi. Karena semuanya begitu. Karena itu semua orang begitu. Jadi semua profil yang ada di konservatori, segelontor doang, nggak cuma sedikit doang yang bonyoknya super tajir luar biasa yang bisa kemana-mana ngapa-ngapain, nggak mikir apa-apa gitu kan. Tapi kebanyakan adalah orang yang butuh bantuan untuk dipinjam biola bagus misalnya. Banyakan adalah orang yang butuh kerja di sandwichery untuk bisa membayar uang sekolahnya misalnya. Atau dan lain sebagainya dan minta bantuan negara untuk bisa bayar rent apartemennya dan lain sebagainya. Itu semua adalah common student life di sini. That's it. Semua student di sini kalau summer mereka kerja. Semua student di sini kalau mereka bisa dapat kerja sambilan di supermarket atau di sandwichery, mereka akan melakukannya karena mereka memang nggak punya duit. Jadi dan memang semua itu ya begitu. Kita harus kasih kerja kerasnya kita juga gitu. Maksudnya bukan cuma, maksudnya gini ya, kayak kemarin ini gue ke sekolah tuh gue sempat punya teman Rusia. Terus teman Rusia gue ini dia bakat, tapi dia minta beasiswa terus-terusan tanpa dia tuh bener-bener nyari gitu. Saya gimana ya? Orang-orang sekitarnya dia tuh juga pada sama miskinnya gitu, tapi mereka semua sambil kerja sambil gitu. Tapi mereka selalu cuma minta donasi doang ke fondasi-fondasi. Terus akhirnya antara fondasi-fondasi itu mereka semua pada ya mereka saling kenal gitu, si orang-orang fondasi gitu. Akhirnya mereka tahu kalau si orang itu tuh kayak gini gitu. Karena mereka juga nggak mau mendukung orang yang nggak ada effortnya. Walaupun dia main biolanya sangat super bagus gitu, tapi dalam kenyataannya di realita itu yang berhasil adalah orang yang mau bekerja keras dalam hal apapun untuk achieve yang dia mau. Jadi kalau dari hidup setiap harinya, attitude definitely. Kalau dari hidup setiap harinya aja dia nggak menunjukkan seberapa besarnya effortnya dia untuk survive dan dia memang kepengen banget stay di Eropa untuk bisa achieve dan sebagainya ini ya bye. Karena memang di sana persaingannya gila banget ya berarti. Iya dan maksudnya menurut gua guru-guru di sini tuh adalah kayak guardian lo. Saya kalau pas gua datang di Eropa kemarin ini, ya gue cuma bisa lean on to guru gue untuk cari informasi di mana gue bisa dapat beasiswa, gimana caranya gue bisa dapat bantuan untuk rent gue, gimana segala macam. Dan tapi lo nggak bisa juga expect dia untuk kasih lo semua jebret gitu, karena dia nggak kayak
Men gue nggak adopsi bocah di sini gitu. Maksudnya gue bukan anaknya dia gitu, bukan dia yang ngurusin gue sampai kayak gitu aja. Gue dari sisi gue pun gue harus cari informasinya sendiri. Banyak asosiasi yang membantu orang Indonesia untuk pergi ke Prancis, misalnya di IVI ada yang nolongin. Terus abis gitu ntar dikasih tahu informasinya, ini loh ada asosiasi ini buat student asing, bla 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 bla, cari info, tanya, ngobrol. Dan kalau satu hal yang paling penting itu adalah kita sebagai orang Asia, kita punya mentalitas tertutup, di mana kalau kita datang ke suasana baru, lingkungan baru, kita nggak akan nanya-nanya, berasanya kayak kepo banget gitu nanya-nanya. Itu culture dulu buat kita, tapi itu sangatlah merugikan. Kalau kita kayak gitu, kita nggak dapat informasi sama sekali. Kita harus open, nanya semaksimal mungkin. Kalau nggak tahu jalan, nanya. Dan ini sama, kalau nggak tahu mau cari beasiswa kemana, nanya. Semua orang pasti tahu. Mungkin dia dari sini. Dari sini pun. Dari sini baru pertama dari kali. Indo maksudnya, dari Indo. Iya, karena kalau udah berangkat terus nggak tahu mau masuk sekolah mana, nggak punya duit dan sebagainya, terus udah waste tiket, terus nggak kemana-mana, sayang kan? Iya. Jadi intinya harus kontak sekolahnya, kontak gurunya, kontak cari informasi. Apakah ada kerjasama antara Indonesia dan negara itu? Apakah ada lembaga atau asosiasi yang nolongin orang asing untuk settle in, mau dari tempat tinggalnya? Hal yang paling mahal itu adalah tempat tinggal dan makan dan living cost. Makan masih bisa dihemat-hematin dikit lah. Ya, masak dan maksudnya yang paling mahal itu yang lo nggak bisa tawar itu living cost. Karena memang dahsyat ya. Iya, dan itu ya mau nggak mau harus kayak gitu, take it or leave it. Dan jadi yang kayak gitu-gitu tuh cari informasinya dari sebelum berangkat. Nah, sekarang kalau kan balik ini ya, kan kalau pas abis kita udah lulus dari konservatori misalnya, bachelor, terus kemudian Lila kan master 2 kali, double kan, master interpretasi sama pedagogi kan. Nah, abis itu cari kerjanya itu dicari dari fakultas atau kita cari sendiri? Atau dipanggil cari sendiri lah, lu kira fakultas ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain fakultas. Nggak tahu. Jadi fakultas cuma ya lulus selesai gitu, bye-bye, next gitu ya? Iya, bener. Teman-teman gue orang Eropa, berapa banyak dari jumlah teman-teman gue super berbakat main, super bagus dan sebagainya. Hari ini mereka ganti formasi karena nggak berhasil jadi musisi. Oh gitu. Jadi apa? Ya macam-macam. Either jadi IT, either sekolah lagi, either memutuskan untuk buka supermarket bio. Oh, Oke. Nah terus jadi harus ngapain habis itu? Jadi actually the battle belum selesai setelah lulus dari konservatori. Oh belum. It's just started. Pada saat itu lo harus nyari. Pada saat itu lo harus nyari. Jadi strategi gue dulu sebelum gue keluar dari master gue yang terakhir, gue udah nyari kerjaan. Sebenarnya gue kayaknya gue nggak pernah sih sekolah tanpa kerja. Dari gue baru pertama kali masuk sekolah di Eropa, gue selalu kerja at the same time. Gue selalu cari channel supaya gue bisa main di orkestra A, so gue bisa ngejob di orkestra B, terus gue bisa dapet koneksi main di recitalnya fondasi ini. Jadi si fondasi itu akan kenal gue dan lain sebagainya. Jadi gue memperluas, tujuannya gue masuk konservatori itu adalah memperluas address book gue. Karena dengan lu kenal banyak orang bisa ngasih lu bantuan untuk nih lo, gue nemu nih kerjaan nih, ada advertisement yang ada orang nyari main biola gini-gini, dia bisa mikir lu. Tapi kalau lu nggak yang woro, hey ada gue nih gini-gini, kalau lu nggak woro, siapa sih yang bakal mikirin lu, emangnya lu siapa gitu. Iya, apalagi lu orang Asia, lagi lebih-lebih lagi kan. Iya, belum lagi, gue cukup beruntung sih di sekitar gue tuh nggak ada diskriminasi sama orang Asia. Di lingkungan gue nggak ada, jadi itu sangatlah fair and square. Dan kalau misalnya lo main di orkestra atau apa gitu ya, lo harus kenal sama semua orang yang lo bisa kenal, lo harus friendly, lo harus punya attitude yang membantu banyak orang, lo harus punya attitude di mana lo datang dalam keadaan siap, lo profesional, dan lo friendly, dan lo ngobrol, dan lo interested in a lot of things. Orang akan mikir lo, karena lo tuh fun to work with. Itu sama aja kayak lo mau kerja di sebuah kantor, di depan komputer, lu mau kerjaan baru, orang akan ngajak lu pergi ke bar setelah lu kerja karena lu adalah orang yang sympathetic. Berarti intinya balik lagi ke attitude ya.
Attitude penting Attitude, banget. definitely. Mau lu Semua orang mainnya gimana jago. pun, Semua orang di dunia profesional mainnya jago, sama jagonya. Tapi kenapa dia lebih mikir A daripada B? nah mungkin kan ya itu karena faktor attitude itu kan. Hmm. Ya, itu sama gini, mungkin kan banyak dari teman-teman pemirsa sekalian tuh banyak yang nggak tahu Miss Ila. Kayaknya kenapa nggak begitu aktif di sosmed? Nah, Ya gue udah sering diomelin sih kan. Soalnya gue gak sempet, gue benar-benar gak sempet. Hari gue itu mulai dari jam 8 pagi dan gue pulang jam 11 malam. Gue gak sempet woro-woro bla bla bla. Gue benar-benar gak sempet. soalnya kan Dan kadang-kadang kadang-kadang kan gue tidur udah dengan pengen pikiran kepo. besok gue harus. Iya Karena kan sih. banyak yang pengen kepo kan. Maksudnya ya siapa sih ini siapa sih gitu. Maksudnya gini loh. Kan nggak banyak apa sih orang Indonesia yang jadi profesinya jadi musisi dan stay di sana dan masih tetap orang Indonesia, warga negara Indonesia kan? Masih Indonesia Raya kan? Indonesia Raya. Indonesia Raya abis. Masih makan ini ya, masih makan sambal terasi. Oh, definitely sambal terasi. Gue udah kehabisan stok sambal by the way karena COVID. Gue udah kehabisan kecap bango. Gue udah kehabisan bumbu. Gue udah kehabisan bumbu bambu. Gue udah gak bisa bikin Betul, rendang. Minta Yosi. Yosi Yosi masih ada kirim. deh Yosi. Kirim. Yosi kirim. Kita apa sih jadi ngomongin terasi? Anyway, ya maksudnya jadinya tuh apa ya kita sebenarnya chance-nya tuh ada nggak sih? Maksudnya kalau kita orang Asia tuh istilahnya sejauh mana sih kita harus pursue gitu. Ada kan yang bilang kalau lu mau ahli di suatu bidang harus bisa 10.000 jam dulu sampai itu bisa ahli. Benar nggak sih begitu? Ya bener. Sama aja kayak lu mau nyebrangin danau tapi lu nggak bisa berenang. Lu harus tahu cara jam cipuk-cipuk supaya maju. Cipuk-cipuk. At least cipuk-cipuk supaya lu bisa maju ke depan gitu. Tapi dengan lu sambil lu ngejalanin lu harus sambil belajar dan semuanya lu bisa gini deh. Gue punya filosofi yang menurut gue sangatlah penting membuat gue bisa get up in the morning and feel okay with myself and just go on with it. Karena menurut gue, kalau dalam setiap hari gue pergi tidur less stupid than I was when I woke up, gue udah cukup happy. Karena hari ini gue udah mempelajari satu hal yang baru. Dan itu bisa satu hal yang baru on the violin atau satu hal yang baru in life. Dan itu nggak sesuatu yang terpisah gitu. Maksudnya yang lu kerjain di biola itu adalah hidup lu juga, lu ngejalanin hidup lu bersamaan dengan lu main biola gitu. Maksudnya jangan jadi freak yang cuma biola itu hidup ntar aja gitu. Enggak. Semuanya happens at the same time. Holistik ya berarti ya, nggak cuma satu Iya, itu dan lo doang harus gitu kan. be grateful karena dengan lo grateful lo tuh ngebuka informasi, lo ngebuka kepala lo untuk bisa reseptif atas segala jenis informasi yang lewat. Oke. Terus gini, kenapa pas kan pertama kan ambil master kan interpretasi kan, yang kedua ambil master lagi pedagogi. Kenapa pedagogi? Pedagogi itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu pedagogi itu apaan gitu. Pedagogi itu adalah teknik mengajar. Jadi pada saat lu kalau lu master interpretasi itu beneran lu keluar dari konservatori sebagai interpret. Lu akan hidup dengan konser. Jadi gue pemain biola yang gue bisa konser-konser di mana-mana dan sebagainya. Interpret sama performer sama nggak sih? Sama. Jadi gue punya repertoire ini gitu. Jadi selama lu master interpretasi, lu punya jangka waktu sekian untuk nelen sebegitu banyaknya repertoire. Terus pada saat lu master pedagogi itu lu pas ujiannya bukan cuma main doang tapi lu harus ngajar di depan sejumlah juri. Terus lu ngajar satu murid lu dan lu ngajar satu orang random yang juri akan pilih dan lu baru ketemu hari itu juga dan lu harus ngajar dia aja. Dalam 30 menit lu harus bisa berubah dia. Jadi itu pedagogi. Dan kenapa gue ngambil pedagoginya itu setelah interpretasi? Karena pada saat gue masih sekolah interpretasi itu, gue belum yakin gue mau ngajar. Karena dulu gue ngajar super kepagian banget. Dulu gue ngajar di Gloria Mus, kayaknya gue masih pakai putih abu-abu. Terus gue keluar karena gue makin lama agak tidak bertanggung jawab ya. Ya, gue mengundurkan diri karena gue makin lama makin punya banyak murid dan gue kesal punya banyak murid pada saat itu karena it was too early for me.
buat gue itu waktu itu dengan development mental gue belum nyampe situ pada saat itu, belum nyampe momen dimana gue ngerasa oke, gue punya banyak yang gue bisa share dan gue mau share. Dan pada saat gue pergi ke master pedagogi itu udah waktunya dimana gue ngerasa oke, gue punya banyak yang gue pengen share dan gue benar-benar mau share. Karena pada saat gue sekolah interpretasi, pokoknya sejak gue di Eropa, gue tuh punya satu hal yang bikin gue gatel banget, itu adalah gue datang dengan little few experience on violin. Kan gue udah bilang gue pergi ke Eropa itu gue kayak baru main biola berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Kayak orang-orang sekitar gue udah pada main 15 tahun, 17 tahun gitu kayak. Terus jadi gue tuh nyari cara supaya gue bisa keep up the level sama orang-orang yang udah belajarnya jauh lebih lama dari gue, dan gue nggak bisa nyurangin waktu gitu. Maksudnya waktu lu nggak bisa nego lah apapun itu gitu. Tapi terus akhirnya gue jadi cari cara gimana caranya supaya gue bisa main tanpa gue perlu kayak ngoyo banget gitu. Jadi gue nyari teknik biola yang membuat badan gue itu ngerasa okay with it gitu. Masa sih teknik biola tuh segitu jauhnya dari hidup setiap hari. Terus dengan itu gue nyari buat diri gue sendiri. Jadi gue nemu banyak, iya. Jadi gue nemu banyak banget. Gue nemu banyak banget gerakan-gerakan di dunia setiap hari yang gue bisa pakai buat biola, dan ternyata itu jauh lebih relaxing dan jauh lebih menyenangkan. Yang kadang-kadang gue harus share ke guru gue, terus guru gue kayak, kenapa gue gak mikir itu sebelumnya, main itu gampang banget lu mikir kayak gitu kan. Terus sejak itu gue mau share itu, jadi gue masuk pedagogi. Oke, bentar, kita mesti cutting, kalau nggak ntar bablasan. Oke, jadi kalau boleh di ini, sama sekarang gue mau tanya gini terakhir, peran nyokap besar nggak dalam hidup lu? Banget. Soalnya gini nih, tuh. Soalnya gini, karena kan kalau misalnya belajar biola nih, kebanyakan kan yang mau nyokap-nyokapnya nih, mami-maminya nih, gitu kan. Nah, apa yang dikerjakan oleh mami-mami itu bener apa enggak gitu. Jadi dalam hidupnya Lila yang sudah master 2 kali, nyokap pengaruh banget nggak? Pengaruh lah, karena dalam setiap step yang gue mau jalanin itu nyokap gue saya Lil, kamu yakin kamu tuh makin kamu tuh ke arah sini. Terus setiap pergantiannya gue sempat ada momen dimana gue tuh marah banget gitu, Pak. Gue nggak terima ya, mostly itu pada saat yang gue kompetisi itu sampai gue ambisius banget dan gue nggak terima untuk kalah. Dan gue akhirnya belajar kalau lo mau kompetisi lo harus siap untuk kalah, kalau nggak ya gak usah pergi, karena lo pergi itu untuk menang dan kalah, bukan cuma anyway. Terus pada saat itu tuh gue punya periode dimana gue kayak short tempered banget gitu, gue super gampang marah gitu kayak. Terus nyokap tuh saya kayak, Lil, kamu tuh jadi marah banget, kenapa sih gitu. Setiap kali selalu diomongin gini, terus setiap kali gue mau memilih sesuatu, gue selalu diskusiin sama nyokap gitu, karena dia yang ngikutin gue dari awal, dia ngelihat susah-susahnya gue, jatuh bangunnya gue, yang kayak gue hari ini bilang kayak, men, gue nggak dibuat untuk ini gitu. Terus dia selalu kayak, oke, lo harus ingat kenapa lo dikirim ke sini segala macam, lo harus have faith dan sebagainya. Dan gue dididik dengan cara Kristen, dan gue sangatlah percaya kalau gue di sini adalah karena Tuhan mau gue di sini. Dan ada momen dimana gue bener-bener gak tahu gue harus kemana, dan nyokap gue tuh selalu ngikutin, remember every time there is a one door closed, there is another one opening for you. Dan itu adalah sesuatu yang membuat gue setiap hari lanjut kemana gue pergi, karena gue percaya udah ada pintu yang dibukain buat gue. Dan itu adalah yang dari itu tuh di nurtured sama banyak gue terus-terusan dengan perjalanan gue, apapun yang gue mau pilih gitu. Dan kadang-kadang mereka juga harus mengerti, karena gimana ya, aspek keluarga itu sangatlah penting, karena kita sebagai pemain biola atau musisi, kita tuh kerjaan kita tuh banyak banget di sini, terus kayak kerja terus gitu ya. Kayak sekarang gitu, gue ngajar, gue konser dan sebagainya dari Senin sampai Sabtu, sampai Jumat, sampai Minggu. Jadi kadang misalnya gue punya waktu, gue akan latihan lagi buat gue gitu. Dan gue harus koret-koret sisa jam untuk bisa gue latihan buat gue gitu. Jadi tuh gue punya sedikit banget waktu untuk keluarga gue, dan itu something yang gue harus manage, gue harus nemu balance-nya, karena kalau enggak ya lo akan hidup next to someone else all your life gitu, lo nggak akan hidup dengan orang itu all life gitu. Dan itu sesuatu yang keluarga gue itu sangatlah mendukung dari awal, dan mereka mengerti, dan kita ngobrolin soal itu supaya jadi tuh mereka kayak narik gue balik ke dunia nyata gitu, karena kalau enggak gue akan nyelam makin lama makin dalam ke dunia musik doang, sampai akhirnya gue lupa gitu kalau untuk hidup dengan orang lain misalnya kayak gitu-gitu. Nah, tinggal 20 detik nih.
Oke, jadi intinya gini, nanti next 2 weeks kita akan undang maminya Lila. Nah, jadi kita akan tanya, bener nggak sih sama yang dia bilang? Perjuangannya mari. gimana? Ya udah. Oke, ya udah ya. Oke, bye bye. Thank you Lila.